Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah Rock Young Adult pada siang hari ini. Saya mengucapkan selamat datang untuk mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mungkin Bapak Ibu yang liburan juga di Surabaya dan memilih beribadah di tempat kami. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Juga adik-adik Rocket yang beribadah saat ini bersama-sama dengan kami. Selamat datang juga untuk menikmati ibadah pada siang hari ini bersama-sama. Mari kita mulai ibadah hari ini dengan kita minta tuntunan Tuhan untuk melawat kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami boleh Kau panggil untuk kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih pemeliharaan-Mu 1 minggu. Begitu nyata, begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Meski kadang kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi di sekitar kami. Mungkin kami dalam keadaan kondisi yang lemah, kami dalam keadaan penuh dengan pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami pada siang hari ini. Dan Engkau siap untuk melawat hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah hati kami boleh Kau lawat Tuhan. Hati kami boleh diperbarui lagi hari demi hari. Semangat kami boleh muncul kembali. Pengharapan kami boleh tumbuh Tuhan. Karena Engkau selalu yang menuntun dan memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, serta ibadah ini dari awal hingga akhir. Dari semua pelayan-Mu di depan hingga di belakang. Kau sendiri yang hadir di tempat ini Tuhan. Melawat hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang siap untuk beribadah kita sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya. Mari Royal siapkan hati. Mari menyembah Dia siang hari ini. Sebab sama seperti Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang selalu menyertai kami. Demikian pula kami ingin terus menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah kami yang hidup. Mengucap syukur Tuhan untuk 1 tahun. Engkau pelihara kami. Roh Kudus yang manis, yang indah, menyertai kehidupan kami. Bulan demi bulan, bahkan minggu demi minggu, bahkan setiap detik, Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Thank you Jesus. Kami mau meninggikan Engkau. Come on Royals, mari sembah Dia. Sebab Rohnya yang layak disembah dan ditinggikan. Mari tinggikan Dia, mari tinggikan Rohnya. Roh Kudus yang manis dan suci, Roh Kudus yang manis dan lembut, menyertaiku di setiap musim kehidupanku. Mari sembah Dia, mari puji. Thank you Lord Jesus. Holy Spirit reveals to you, and we are longing for you. Bekerjalah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari Royal sama-sama naikkan pujian-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari nyanyikan. Lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu,
sama-sama naikkan pujian dari hatimu. Roh Kudus manis dan suci, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Kau penolong, penolong yang sejati dan suci. Kami rindukan mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau Roh Kudus, manis dan lembut, Kau penolong, penolong yang sejati dan suci. Kami rindukan mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu,
Jesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah lahir ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kami. Betapa terhormatnya kami sebagai ciptaan-Mu. Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai karena Raja kami telah lahir ke dunia ini. Come on church, come on Royal, yang siap meninggikan Tuhan kita. Sorakan, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Boleh kasih tos salam kanan kiri, katakan Dia lahir untuk kamu dan saya. Amin. Joy to the world, because our King is born. Thank you Lord. Mari naikkan pujianmu. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven
lebih lagi bergembira buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat, penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat, penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Oh, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Everybody let's sing. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Sekali lagi saya katakan have a blessed Christmas. Tetapi jangan lupa kita menantikan kedatangannya yang kedua. Kalau kedatangan pertama dengan begitu precise, begitu luar biasa, digenapi semua nubuatan tentang Kristus, maka yang pasti yang kedatangan yang kedua juga sama. Jangan lupa saudaraku, ada banyak sekali cerita-cerita hoax tentang Yesus itu pergi ke Tibet untuk dia belajar kebatinan, belajar shamanism, belajar tentang ilmu-ilmu. Saudara jangan percaya itu semua.
Bahkan ada seorang pengkhotbah berkata, wah Yesus nggak jelas. Dari usia 12 sampai 30 tidak tercatat. Beda dengan nabi-nabi dari kepercayaan lain. Itu pengkhotbah loh. Pengkhotbah Kristen, dia sebut dirinya Kristen. Waduh, berarti dia tidak mengerti firman Allah. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus berusia 12 tahun, seperti kebiasaannya, perhatikan ini. Kebiasaan orang tua itu menurun pada anak. Dan Yesus selalu berkata, disebutkan kebiasaannya dia selalu yaitu beribadah dan menyampaikan firman Tuhan. Perhatikan ketika Yesus bersoal jawab dengan siapa? Yaitu dengan the doctors of the law. Dengan bukan cuma orang-orang biasa, ahli-ahli Taurat yang ada di bait Allah. Bukan yang ada di kampung, yang ada di bait Allah. Tetapi Yesus mengajukan pertanyaan yang membuat mereka semua tercengang. Itu tugas setiap bapak, setiap ibu untuk membawa putra-putramu rindu melayani Tuhan. Salah satu cucu kemenakan saya usia 10 tahun. Dia rangkul saya dan berkata, Grandpa, I want to be a preacher. Bahkan papanya bilang, aneh sekali anak ini. Dia selalu bilang dia mau jadi preacher. Saya kira kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, pada saat itu dia sempat disalahkan. Bahwa dicari mungkin di tempat permainan, anak usia 12 mau ngapain. Mungkin main game atau apa. Tetapi dia ada di bait Allah. Di luar pengertian orang tuanya. Yusuf dan Maria sudah tahu, is the son of God. Tetapi tentu saja saudaraku, firman Allah mengatakan, dia kembali ke Nazaret. Tidak tinggal di Yerusalem. Meskipun Yerusalem dibangun untuk dia kembali ke Nazaret di bawah asuhan. Subjek itu menundukkan diri, hipotaso, kepada Yusuf dan Maria. Dan tentu saja Joseph is a house builder. Dan berapa banyak rumah yang dibangun oleh Yusuf dan Yesus. Karena Yesus meneruskan usaha daripada Yosef sebelum dia masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan firman Allah berkata anak itu bertumbuh makin besar, ya, makin bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Tumbuh spiritnya, tumbuh jiwanya, pengetahuannya, dan juga in favor with God and with man. Karena itu sekali lagi have a blessed Christmas. Karena itu saudara seringkali banyak mujizat terjadi bulan-bulan ini. And the spirit of giving is in the air. Karena itu jangan lupa perhatikan orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati kalau mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau menolong orang yang miskin, orang yang susah, engkau memiutangi Tuhan. Yang akan mengembalikannya dengan secara luar biasa. Karena itu saudaraku, kita belajar dari Kristus. Begitu rendah hati. Orang tua kita belum sempurna. Tapi Yesus menundukkan diri. Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu power in control? God bless you all. Haleluya. Amin. Shalom Royals Family. Wah, senang sekali bisa menyapa para jemaat di ibadah pagi hari ini. Dan ngomong-ngomong soal Natal dan akhir tahun, saya melihat hawa-hawa liburan sudah sangat kental ya di sini ya. Walaupun sudah banyak yang liburan, saya melihat para jemaat yang datang pada pagi hari ini semangatnya sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya memulai pengumuman pada hari ini, saya akan memulai dengan persembahan. Bagi para jemaat yang belum mendapatkan amplop, bisa mengangkat tangan dan akan dibantu oleh rekan kami. Dan juga bisa melakukan persembahan melalui QR Code, bisa scan di layar di belakang. Oke, sebelum kita memulai persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang tahun ini. Sekarang kami akan memberikan sebagian apa yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Biarkan apa yang kami berikan bisa memberkati banyak orang dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Haleluya, amin. Oke, selagi kantong persembahan dijalankan, saya ingin menyapa. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan? Wah, luar biasa, jemaat setia semua ya. Oke, selain itu saya ingin mengundang bagi para jemaat yang belum mengikuti
KC atau komunitas gereja kami bisa mengikuti, dan saya mengundang supaya kita bisa mengenal jemaat-jemaat lain di gereja ini, dan juga kita bisa sharing akan kehidupan dan juga kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, selanjutnya Today's Preacher kita akan dilayani oleh pendeta muda Hizkia Setiawan. Beliau merupakan Royal Teaching Pastor yang lucu dan gemol. Gemol itu apa? Gemoy dan gempal. Oke, selanjutnya ibadah Natal akan diadakan di Royal Satellite Rabu 25 Desember jam 8.30. Kami mengundang para jemaat bisa mengajak saudara, keluarga untuk mengikuti ibadah. Boleh mengajak tetangga, pacar, mantan juga boleh. Siapa tahu habis ibadah bisa balikan lagi. Oke, selanjutnya ibadah minggu depan, Minggu 29 Desember adalah ibadah gabungan jam 10 pagi. Saya ingatkan lagi jam 10 pagi bukan jam 11 ya. Dan ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember jam 7 akan dipimpin oleh Pastor Daniel Januar Tanujaya. Dan ibadah royal akan kembali diadakan tanggal 5 Januari 2025. Yang terakhir, hospitality hari ini kita akan dilayani dengan chicken croquette. Oke, sekian pengumuman saya pada hari ini. Saya akan tutup dengan pantun. Kue donat dicampur bolu. Ditinggal sebentar dimakan kanguru. Lupakan kepedihan di masa lalu, mari melangkah di tahun yang baru. Selamat beribadah, Tuhan berkati. Mari kita masuk lebih dalam, saudara. Ini tubuh jiwa roh kami, Tuhan. Terima kasih sudah lahir buat kami. Terima kasih sudah mati buat kami, Tuhan Yesus. Kami datang, Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah penyembahanku. Kami bawa Tuhan, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama, mari katakan. Ku
datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami, hanya Engkau, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami bawa Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. Oh, ini persembahan kami nih. Hatiku persembahan bagi-Mu, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang
selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, 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 Yesus. Jiwa kami melekat, jiwa kami melekat di dalam dirimu Bapa. Gembala kami yang agung, imam kami yang agung, Yesus. Jangan pernah tinggalkanku Tuhan, pegang tanganku Yesus, tuntun langkahku Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Hati kami merindumu Tuhan, jiwa kami merindumu. Kami mau menyembahmu, tuntun kami Tuhan. Sekalipun di lembah yang kelam, Tuhan ada bersamaku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang Tuhan. Oh,
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena karya salib-Mu, karena kedatangan-Mu, karena karya salib-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu. Kami bisa datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Dan kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami bukan hanya bisa mengagumi Engkau, tapi kami benar-benar menikmati betapa indahnya Tuhan, pribadi yang maha kudus, maha mulia, maha kuasa itu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hadapan Allah yang maha besar, di hadapan Allah yang maha kudus, kami datang padamu Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Mungkin sepanjang minggu ini, secara mulut kami memuji Engkau, tetapi secara hati kami jauh daripada-Mu. Secara mulut kami mungkin bisa mengucapkan terima kasih padamu, tetapi hati kami jauh dari ucapan syukur Tuhan. Secara mulut kami mengatakan bahwa kami percaya kepadamu, tapi jauh dalam lubuk hati kami mempertanyakan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kelemahan kami. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya, kami yakin dan percaya bahwa hari ini Injil-Mu membebaskan kami. Injil-Mu memulihkan kami. Injil-Mu menguduskan kami. Dan kami percaya Injil Kerajaan Allah benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan, hamba-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya satu hal, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kiranya Injil Kerajaan Allah saja yang hamba-Mu sampaikan, bukan yang lain. Kiranya pribadi Kristus saja yang hamba-Mu beritakan, bukan pribadi yang lain. Bukan pengetahuan hamba-Mu, bukan pengalaman hamba-Mu, tetapi semuanya tentang Kristus. Dan kiranya Kristus semakin nyata dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Bekerja di tempat ini Roh Kudus, insyafkan hati kami dan bawa kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ini yang benar ya, hawa-hawa liburan, sudah mungkin yang paling dekat Tretes, Trawas gitu ya. Yang paling jauh kemana ya? Jepang mungkin. Taiwan. Ya ada beberapa Pastor Andrew dan keluarga ke Taiwan. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Praise and Worship hari ini. Luar biasa. Dan ada Doni A2 ya dari KGC Surabaya yang punya anak-anak masih muda bisa bergabung bersama kami di ibadah KGC di lantai 2 jam 4 sore tiap hari Minggu. Sebelumnya, saya mohon maaf sebelumnya. Saya izin untuk geser ini dulu ya. Saya sedikit OCD saudara soalnya. Kalau nggak sesuai dengan tempat, nah agak sedikit Oke. Jadi kalau biasa nge-gym sama saya itu, saya nggak biasa pakai beban itu dari kecil terus besar terus sedang, nggak bisa saya. Jadi besar ke kecil itu harus roto, harus rapi gitu. Well, anyway, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu buat hari ini, buat mama-mama di tempat ini, buat ibu-ibu di tempat ini, buat wanita-wanita luar biasa di tempat ini. Selamat Hari Ibu. Mungkin ada ibunya di sampingnya, ya boleh dirangkul, katakan I love you mom. Tadi saya sudah sampaikan di WA. Buat ibu-ibu di tempat ini, wah ada yang rangkul, asik, I love you mom. Wah so good. Ya buat suami-suami juga gak apa-apa loh, kasih rangkulan, kasih ciuman hangat buat istrinya. Buat hari ini, selamat Hari Ibu semuanya, saya yakin dan percaya. Karena ada ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang bijaksana di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita menelurkan generasi-generasi yang luar biasa, melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Well, hari ini karena kita sudah mau masuk Natal ya, jadi message saya hari ini itu adalah tentang kisah Natal. Dan bagi saya, kisah ini adalah kisah yang sangat personal buat saya. Karena ketika saya tahu tentang kisah ini benar-benar, itu benar-benar membukakan mata, pikiran dan hati saya untuk mengerti Injil jauh lebih dalam. Itu seakan-akan jadi titik balik.
Jadi Desember tahun 2018, saya ingat sekali, waktu itu saya dari Situbondo. Dan ketika saya nyanyi Holy Night dan kayaknya kisah ini, wah ini luar biasa sekali. Kisah ini adalah tentang para gembala yang mendapatkan kabar baik dari malaikat. So, kita akan sama-sama baca ya. Kita akan sama-sama baca di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saudara bisa buka dan saudara mungkin kalau nggak bisa buka, mungkin kalau terlalu kecil masih saudara bisa buka di HP saudara atau di Alkitab saudara. Dan kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca yang genap dan saudara-saudara bisa baca yang ganjil. Ya. Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin yang terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sebab yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Sama-sama ayat ke-22, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan melakukannya. Well, beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya itu minggu lalu ya, hari Kamis minggu lalu. Hari Kamis berarti tanggal 11, tanggal 12 Desember. Anak saya, anak kami yang pertama Gideon Immanuel Setiawan yang biasa dipanggil dengan Dion, itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi Desember nih biasanya kan liburan, kami staycation di rumah sakit. Ya kami staycation, sekeluarga kami staycation. Nah saya mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan doa, buat setiap Royal Family di tempat ini termasuk juga Royal Care yang disalurkan kepada kami. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya itu benar-benar jadi berkat bagi kami ya. Nah anyway, waktu kami sekeluarga harus staycation di rumah sakit di Surabaya. Ada satu hal yang kami benar-benar syukuri waktu kami di rumah sakit. Apa itu yang kami syukuri? Bukan penyakitnya Dion yang kami syukurin, bukan. Tapi yang kami syukuri adalah kami bisa merasakan punya rumah di Surabaya. Kenapa kami benar-benar bersyukur akan ini? Karena kami sekeluarga, saya sekeluarga, kami tinggal di Menganti. Menganti itu di mana? Surabaya coret saudara. Gresik gak Gresik, Surabaya gak Surabaya. Itu bukan Surabaya Barat, tetapi Barat Surabaya. Baratnya Surabaya, bukan Surabaya Barat. Iya. Jadi kemana-mana kalau dari Menganti, kalau kami sudah keluar, kami pantang pulang. Sebelum urusan kami selesai. Tapi kalau kami pulang, kami pantang keluar. Karena sudah mager di rumah. Males sudah mau keluar. Nah akhirnya saya sama istri ngerasain, aduh enak ya punya rumah di Surabaya. Sampai kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa kedekatan itu sangat menyenangkan. Jadi ya, kalau dulu, pertemuan kita di RCC, Margerjo. Waktu saya tinggal di rumah sakit, RCC, gas. Saya nggak takut, mau ketemuan di GM pun tak jabanin. Karena apa? Saya tahu rasanya dari rumah sampai ke GM itu 2 jam.
Saudara mungkin ke Malang sudah makan bakso, saya malah baru sampai di GM, baru cari parkir. Jauhnya, saking jauhnya dari Menganti saudara. Jadi kalau nggak apa-apa, kalau mau invest ke Menganti nggak apa-apa, rumah-rumah masih banyak di sana. Anyway, nah kalau mau beli rumah nanti hubungin istri saya, oke? Nah, tapi gini, mari kita sama-sama renungkan. Saya mengambil kesimpulan gitu ya, kedekatan itu sangat menyenangkan. Jika kita renungkan mengenai Natal, hal inilah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia membawa satu hal yang sangat menyenangkan. Apa itu? Kedekatan. Tuhan mengusahakan sebuah kedekatan atau hubungan antara manusia yang hina dan berdosa sehingga manusia bisa menikmati keindahan dan kemuliaan Allah. Inisiatif Allah ini benar-benar nyata saat kita menyatakan berita ini justru pada para gembala. Kenapa ini begitu menyenangkan bagi para gembala? Gini, para gembala, status seorang gembala pada saat itu statusnya satu tingkat lebih baik dari orang penyakit kusta. Saya ulang ya, status sebagai seorang gembala itu tingkatnya ya, status sosialnya itu satu tingkat lebih baik dari orang yang mengalami penyakit kusta. Saudara tahu kalau orang penyakit kusta pada zaman itu tidak boleh didekati oleh orang dan mereka harus pakai hoodie, saudara tahu? Koplo gitu, tutup kepala, bajunya panjang, harus tutupin semua badannya, gak boleh ada yang kelihatan dan mereka bawa kelintingan, bawa lonceng dan mereka akan bilang najis, najis, najis. Gak boleh ada orang yang dekat. Gembala itu cuma satu tingkat di atas orang kusta. Artinya secara status sosial mereka sangat dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin gak dipandang. Tetapi justru kabar baik, kabar kelahiran Yesus itu tinggal dan dinyatakan kepada para gembala. Mungkin ya, saudara-saudara berpikir hari ini bahwa status sosial kita dan latar belakang kita, wah latar belakangku dan status sosialku itu aku dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang berpendidikan. Aku lulus kuliah pun cum laude, dari luar negeri lagi. Tapi gini, mari kita renungkan. Secara teologis, para gembala itu adalah gambaran semua manusia. Para gembala itu adalah gambaran semua manusia yang pada dasarnya kita adalah orang yang hina, yang tidak akan pernah menggapai Allah. Saudara tahu, para gembala ini menggembalakan domba-domba yang seperti apa sih? Domba-domba yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Ironis sekali, mereka jadi bagian di dalam sebuah ibadah, tetapi mereka tidak boleh masuk di dalam bait Allah. Sangat ironis. Dan itulah gambaran manusia. Tuhan mengasihi manusia, tetapi karena keberdosaan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita tidak akan pernah menggapai Allah. Tapi justru ini kabar baiknya. Allah lah yang berinisiatif untuk menggapai kita. Allah lah yang berinisiatif untuk memperbaiki setiap hubungan, membawa sesuatu yang menyenangkan pada kita. Yaitu apa? Kedekatan. Well, hari ini kita akan sama-sama bahas tentang berita Natal yang sangat luar biasa, yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Saya akan bagi sermon saya menjadi dua poin. Yang pertama adalah kesukaan besar dan sukacita besar. Dan hari ini akan sedikit berbeda dan hari ini saya sangat excited sekali. Ini waktu yang saya nanti-nantikan, ini waktu yang saya doakan, yang saya dambakan dan hari ini terjadi. Hari ini untuk poin yang pertama akan disampaikan my lovely wife, Devi Inggiriwang. Please welcome. Silakan istriku. Shalom Royals. Tadi udah diperkenalkan, saya Devi, istrinya Iskia. Dan saya mau terima kasih buat Pastor Andrew, Pastor Dodi dan semua pastoral team yang memberikan saya kesempatan untuk sharing. Hari ini saya bisa tandem bersama suami saya, sungguh sebuah anugerah. Langsung aja kita baca di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga
yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Waktu kami merenungkan bagian ini, malaikat memberikan sebuah pesan yang jelas, tapi merupakan sebuah paradoks. Apa itu paradoks? Paradoks itu adalah sesuatu yang pernyataan atau situasi yang sepertinya kontradiktif, sepertinya berlawanan, sepertinya tidak masuk akal, tapi mengandung makna yang dalam. Kenapa saya mengatakan bahwa pesan ini disampaikan oleh malaikat adalah sebuah paradoks? Kita baca di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagian ini menunjukkan seorang sosok penguasa yang besar dan luar biasa. Perhatikan pesannya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan predikatnya adalah dia juru selamat, dia Kristus yang diurapi. Dan dikatakan dia lahir di kota Daud. Artinya bukan sosok sembarangan, bukan sosok manusia biasa yang sedang lahir, yang telah lahir. Tapi setelah itu malaikat menyatakan hal ini di ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Profil yang begitu hebat dilanjutkan dengan kondisi bayi yang tersebut lahir dibungkus kain lampin dan ditaruh di dalam palungan. Sangat jauh dari kesan mewah dan megah, justru cenderung sangat sederhana. Tapi justru dalam kesederhanaan inilah terletak kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Tuhan Yesus itu dia Tuhan 100%, tapi dia juga manusia 100%. Kalau dia hanya datang sebagai manusia 100%, dia tidak akan pernah bisa menggapai Allah yang begitu sempurna. Tapi kalau dia hanyalah dia datang hanya sebagai Tuhan, kita nggak bisa menggapai Tuhan, saudara. Karena jika Tuhan Yesus hanya sebagai manusia biasa, Tuhan tidak akan pernah berkuasa Tuhan tidak akan bisa menyatakan kasih-Nya dan menyelamatkan umat manusia. Tapi kalau kita hanya sebagai manusia, dia datang hanya sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah bisa menggapai Tuhan yang begitu sempurna. So, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sebagai manusia bertujuan untuk membangun hubungan yang telah rusak antara manusia dengan Allah. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, tidak ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Mungkin kita sering mendengar ini ya, pada momen Natal. Bahwa Natal itu Natal itu menceritakan bagaimana Tuhan yang begitu kudus, yang begitu megah, memampatkan dirinya menjadi manusia. Dia Allah yang mulia, bukan hanya sekedar menjadi manusia, tapi dia datang dan mengambil posisi yang rendah. Tadi udah disampaikan sama suami saya, di mata tatanan kehidupan manusia menjadi seorang gembala yang hina. Statusnya hanya satu level di bawah orang kusta. Ini berarti dia bukan hanya Allah yang berkuasa, tapi dia juga Allah yang memahami apa yang kita rasa. Apa yang Kristus lakukan gak berhenti hanya sekedar di atas kayu salib, tapi dia juga mati dan bangkit buat kita semua. So mari kita renungkan hari ini. Apa yang menjadi kesukaan besar bagi kita di hari Natal ini? Saya ini sangat suka bulan Desember. Kenapa saya suka bulan Desember? Selain tentu saya suka momen Natal. Saya suka ornamen Natal di mana-mana. Saya suka mendengar lagu Natal yang terdengar kayaknya penuh damai, penuh sukacita. Saya suka tukar kado gitu ya. Saya suka momen di mana bisa kumpul bersama keluarga. Dan saya suka sale di mana-mana. Ladies, di mall gitu ya. Tapi ada sukacita yang lebih besar juga, kenapa? Ada double joy karena hari yang kita rayakan sebagai hari kelahiran Juru Selamat, itu juga adalah hari kelahiran saya. Saya lahir di bulan Desember. Saya ulang tahun 9 Desember, tanggal 9 Desember. 1987, jadi umur saya 37 tahun. Tapi masih boleh dibilang 27 tahun lah ya. So, apa yang terjadi di bulan Desember tahun ini? Sudah biasa banget sejak saya kecil gitu. Dari saya kecil saya ingat kalau misalnya Natal itu biasanya dirayain either tanggal 9 atau 10 Desember. Jadi setiap kali saya ulang tahun itu pasti ada perayaan Natal mostly. Jadi kalau saya ulang tahun gitu identik dengan juga merayakan Natal. Tapi apa yang terjadi di
Natal tahun ini. Saya punya bahasa kasih itu salah satu yang paling tinggi adalah quality time. Jadi saya menikmati momen di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga. Kecil kami ya, berempat ini ya, gitu ya. Tapi yang terjadi di tahun ini apa? Tahun ini nggak ada celebration sama sekali. Kenapa? Karena kami bergantian sakit. Dimulai dari kepala keluarga, awal Desember sudah sakit bawa virus. Dilanjutkan dengan saya sakit. Kemudian malam sebelum saya ulang tahun nih, padahal Dion itu udah bilang, Mami besok Mami mau ulang tahun, Mami harus sehat, kita mau merayakan Mami ulang tahun, kita mau makan. Tengah malam, dia demam tinggi, 39 gitu ya. Oke, setelah Dion sakit, ya wes 9 Desember ulang tahun, gak kayak ulang tahun, wes di rumah, gak ada makan-makan. 10 Desember, Mimi sakit. Oh Tuhan, luar biasa. Terus saya 10 Desember dia sakit dan dia nangis-nangis gitu ya. Mungkin dia merasa nggak enak banget tubuhnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bawa anak saya ke rumah sakit, mitra keluarga. Karena dokternya mereka di situ. Waktu dalam perjalanan, bawa anak saya ke rumah sakit, bayangin saudara, 2 minggu berturut-turut 3 kali ke rumah sakit ya. Terus saya bawa anak saya, yang meme ini dulu, itu sebelum Natal Rock. Jadi sebelum Natal Rock itu kami ke rumah sakit dulu, menerjang badai, menerjang hujan gitu ya. Saya ke rumah sakit. Waktu ke rumah sakit, saya bilang sama suami saya udah capek. Saya bilang sama suami saya udah lelah gitu ya. Waktu saya nyetir gitu, dalam perjalanan, saya bilang, Tuhan aku udah capek Tuhan, sudah lelah gitu ya. Maksudnya ini kan momen Natal yang kita tunggu-tunggu setiap tahun, momen saya yang tunggu-tunggu gitu setiap tahun ya. Kalau saya mau ulang tahun gitu saya merenung sekali, saya jadi melo gitu, saya merenungkan Tuhan apa yang sudah saya buat dengan hidup saya 37 tahun. Dan saya merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya gitu ya. Dan sakit gitu, semua bergantian gitu. Tetap ada yang mesti disyukuri karena sakitnya bergantian, jadi masih bisa lah. Orang sakit mengurus orang sakit, tapi setidaknya saya udah gak demam, saya bisa urus anak-anak saya. Tapi waktu di momen waktu saya nyetir gitu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan saya lelah gitu ya. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Jadi lumayan sih, tanggal 12 Desember setelah saya bawa anak saya tanggal 10, tanggal 11 hari Kamis yang harusnya Dion itu demamnya udah turun, demam lagi setelah pulang sekolah. Dan akhirnya saya memutuskan kalau demam sudah berulang, berarti itu ada sesuatu, ada infeksi, bawalah kami di rumah sakit. Dan akhirnya Dion harus dirawat di rumah sakit. Jadi Natal tahun ini lumayan blue birthday and blue Christmas. Tetapi sama seperti ayat yang kita baca. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Saya kutip dari Google, palungan adalah sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu atau batu berukir dan digunakan untuk menampung makanan bagi hewan. Artinya Yesus lahir dalam keadaan yang sangat tidak ideal, sangat jauh dari kesempurnaan. Paradoks tadi, bayangin seorang raja anak Allah pencipta alam semesta tapi memilih lahir menjadi manusia yang sangat terbatas dan lahir di kandang yang hina dan di dalam palungan untuk kita. Jadi gini, gak peduli. Mungkin keadaan kita saat ini sangat gak ideal di Natal tahun ini. Ada yang sedang sakit atau anaknya sakit, batuk gak sembuh-sembuh. Saya masih ada batuknya. Atau kita bolak-balik ngantarin keluarga kita ke rumah sakit. Atau kita sedang dalam pergumulan apapun. Ingat ini, Yesuslah yang harus jadi satu-satunya alasan kita bersuka cita. He is the only reason we celebrate this Christmas. He is the only reason we can enjoy this Christmas no matter what happen in our life. Karena yang terpenting bukan palungannya, bukan kain lampin, bukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang terpenting adalah tentang bayi yang telah lahir. Kristus yang harusnya jadi alasan satu-satunya kita bersuka cita di hari Natal ini. Karena kabar baiknya telah dinyatakan bagi kita bahwa hari ini, today, saat ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gak peduli apapun yang terjadi, yang akan terjadi. Dengar ini, Juru Selamat telah lahir. Artinya ada pengharapan.
Gak peduli mungkin tahun 2024 ini gak ideal buat kita. Omset kita menurun, rupiah kita menurun, kesehatan kita menurun, hubungan kita menurun, memburuk dan lain sebagainya. Dengar ini Royals, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristuslah jaminan kita bisa melalui setiap hari dalam hidup kita. Dengan sukacita terlepas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa Kristus, hari Natal ini hanya akan menjadi perayaan biasa tanpa makna. Bagaimana jika semuanya sedang baik-baik saja? Nikmati aja, itu pun adalah berkat dan anugerah Tuhan. So dalam segala keadaan, Kristuslah yang layak menerima segala kemuliaan. Waktu saya antar anak saya ke rumah sakit gitu ya. Saya bilang, kan tadi saya udah cerita, saya bilang, Tuhan saya lemah gitu ya. Tapi Roh Kudus bilang sama saya kayak gini, dalam kelemahanmu lah Roh Kudus ingatkan saya, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Waktu Dion disuruh cek lab, disuruh tes darah gitu. Dan torak saya udah kebayang mau dipasang infus. Saya udah kebayang anak saya akan meronta-ronta dan menangis gitu ya. Saya cuman berserah, saya sendirian waktu itu ya. Karena suami saya masih di rumah sakit. Tapi saya cuman percaya bahwa dia Immanuel, dia selalu ada. Secara fisik mungkin saya sendiri, tapi saya percaya bahwa dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan dan dia yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Saya hanya harus melewati ini bersama dia satu kali lagi. Karena saya percaya dia selalu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. So apapun yang lagi kita lewati hari ini, percayalah satu kali lagi Tuhan menyertai kehidupan kita. Tidak untuk meninggalkan kita. Mungkin saudara merasa kalau apa yang saya katakan ini mungkin ada yang gak terjadi dalam kehidupan saudara. So, tapi mari kita renungkan hari ini, di momen Natal ini, cara kita datang pada Tuhan. Pada dasarnya, dia Immanuel, dia Imanen yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menyertai kita. Masalahnya adalah kita yang seringkali salah dalam menikmati pribadinya setiap saat. Kita sering terjebak pada sebuah konsep bahwa kalau aku datang pada Tuhan, aku harus bawa persembahan dulu. Kalau aku datang pada Tuhan, aku harus bawa pujian penyembahan dulu. Kalau aku datang sama Tuhan, aku harus bawa sesuatu dulu untuk menjogok Tuhan, baru Tuhan akan bekerja. Padahal saya tegaskan di sini, padahal sebaliknya. Bukan saya sedang mengatakan bahwa kita tidak perlu bawa apa-apa sama Tuhan. Kita datang beribadah, kita bawa pujian dan penyembahan. Tetapi mari kita renungkan kembali apa motivasi kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan adalah sebuah respon hati dari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan sebuah persyaratan untuk membuat Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kita. So mari kita datang pada Tuhan dengan apa adanya kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan segala kejujuran kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Bukankah Tuhan yang bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Natal adalah bukti kasih Allah yang nyata. Di mana Allah menjadi manusia supaya bisa hadir di tengah kehidupan manusia. Karena dia tahu bahwa selamanya manusia tidak akan pernah bisa menggapai Allah. So inilah kesukaan besar dalam hari Natal. Mari kita renungkan apakah Tuhan sudah menjadi kesukaan utama dalam kehidupan kita. Atau justru Tuhan yang menjadi alat utama untuk memenuhkan kesukaan kita akan dunia ini. Saat Allah menjadi kesukaan utama dalam kehidupan kita, maka akan muncul sebuah sukacita yang besar dalam kehidupan kita yang mendorong kita untuk bergerak. So, sukacita apa yang mendorong kita dan bagaimana kita bergerak dari dorongan sukacita tersebut? Kita masuk di poin yang kedua, sukacita besar. Thank you istri. Wow, Kristus yang harus menjadi utama dalam perayaan Natal kita, bukan yang lain. Kalau Kristus jadi yang utama, maka kita akan menikmati kesukaan besar yang Tuhan sudah janjikan. Kita masuk ke poin yang kedua, sukacita besar. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaling dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Well, tadi kan sudah dijelaskan bahwa waktu anak saya Gideon ini bukan yang pertama kali masuk rumah sakit. Anyway, dan kami sudah punya gambaran bahwa kalau masuk rumah sakit, hal yang paling menyebalkan bagi kami dan paling mengiris hati itu ketika memasukkan infus. Saya udah takut sendiri tuh. Kalau bisa saya gantikan itu ya, infusnya saya yang pakai infus, tapi yang sehat Dion gitu. Tapi kan gak mungkin. Saya yang diinfus tapi yang sehat Dion, kan gak mungkin kan ya. Jadi saya berusaha mencari cara bagaimana supaya Dion itu tenang. Jadi waktu masuk ke dalam satu ruangan untuk pemesanan kamar ya. Saya bilang sama Dion, saya diam, dia udah takut tuh. Saya diam, saya lihat dia dan saya muncul satu ide. Saya dekatin Dion, Gideon, saya bisikin, Gideon, nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit, Daddy beliin Hot Wheels ya. Sungguhan Daddy, iya. 3, oke 3. Tapi harus berani ya diinfus. Siap, wah bener. Waktu diinfus, dia cuma gitu aja, gak nangis. Itu padahal udah dibedong, susternya udah siap-siap tuh dibedong. Saudara tahu dibedong ya, di tangannya tuh udah diikat segala macam. Dia aduh cuma gitu. Sudah Daddy. Dia pokok yang dia ada di benaknya dia dan ada di hadapannya dia adalah Hot Wheels. Dan luar biasanya, Daddy 4 ya, oke gak apa-apa 4, kamu gak nangis. Ya udah, saya kasih 4 akhirnya Hot Wheels-nya. Dan itu yang membuat sebuah hasrat di dalam kehidupannya. Dia mau makan makanan rumah sakit. Saudara tahu ya, makanan rumah sakit asin gak asin, manis gak manis, kecut gak kecut gitu kan ya. Tapi banyak gitu. Makannya kan perlu penderitaan gitu kan. Tapi gini, Dion makan dengan luar biasa. Pokok dia yang dilihat apa? Hot Wheels. Mau keluar dari rumah sakit, dia akan dapat Hot Wheels. Hot Wheels yang menggerakkan dia untuk keluar dari rumah sakit. Nah hari ini, sama halnya dengan apa yang dialami oleh para gembala. Para gembala ini tahu bahwa mereka itu adalah kaum yang disingkirkan. Bahwa para gembala ini tahu bahwa mereka ini dipandang sebelah mata, bahkan mereka tidak dipandang sama sekali. Tetapi mereka mendapatkan sebuah kabar baik dan itu mengubahkan setiap kehidupan mereka. Kehidupan mereka diubahkan. Kehidupan mereka tidak lagi digerakkan oleh situasi mereka, kondisi mereka, status mereka. Tetapi kehidupan mereka digerakkan oleh berita yang benar-benar dinyatakan. Kabar tentang kelahiran Yesus itu menjadi sebuah sukacita di dalam kehidupannya. Yang harus jadi penrenungan kita hari ini adalah apakah kabar baik tentang kelahiran Kristus yang membawa sukacita besar, yang membawa kesukaan besar dalam kehidupan kita, itu benar-benar menggerakkan kehidupan kita. Kalau saya coba simpulkan gini saudara, ada 2 hal yang membuat kita enggan untuk berbagi kabar baik kepada orang lain. Ada 2 hal. Hal yang pertama seperti ini, kita selalu terfokus pada konsep yang kurang tepat. Yang kurang tepat itu seperti apa sih? Kita selalu beranggapan bahwa kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, itu selalu happy ending. Oh iya, saya percaya mujizat masih ada sampai sekarang. Saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita terperangkap dalam sebuah pemikiran bahwa kalau Tuhan bekerja, bahwa
harus terjadi sesuatu terobosan, sesuatu yang hebat terjadi dalam kehidupan kita. Kita beranggapan bahwa iman kita nyata waktu mujizat terjadi. Padahal setiap saat Tuhan sudah bekerja dan terus bekerja untuk menyatakan dirinya pada kita. Namun kita gagal dan kita seringkali mempunyai konsep sendiri. Akhirnya gini, lah Tuhan masih belum tolong kok, apa yang aku mau ceritakan lagi kepada orang lain. Anak kami tidak disembuhkan pada saat itu juga. Anak kami harus masuk rumah sakit. Tapi lihat apa yang terjadi dalam istri saya dan dalam kehidupan saya pribadi. Tuhan memberikan sukacita dan Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan kekuatan. Sakitnya nggak sembuh. Apakah kami kurang beriman sehingga anak kami harus sakit? Coba dilihat dulu, mungkin perpuluhannya kurang. Ya, konsepnya adalah ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Dan biasanya selalu diikuti dengan gini kan. Selalu diikuti dengan gini. Kita memberikan sebuah penawaran kepada Tuhan. Tuhan, doa kita itu kayak sebuah penawaran buat Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menjawab doaku, aku punya rumah baru, aku bertemu dengan jodohku, sakitku bisa sembuh, sakit keluargaku bisa sembuh. Aku akan isi sendiri saudara. Aku akan menabur, aku akan bersaksi, aku akan melayani Tuhan dan segala macam. Dan ketika itu terjadi, wah janji kepada Tuhan itu yang menyelamatkan kita. No, Tuhan menjawab doa kita, itu bukan karena kita menawarkan sesuatu. Tuhan menjawab doa kita karena memang Dia berkuasa. Dan Dia ingin menjawab, menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Bukan karena kita sudah berjanji sama Tuhan. Karena apa? Toh suatu saat ya, janji manusia itu sampai sejauh apa sih? Mari kita memiliki sebuah konsep yang benar tentang hal ini. Seringkali kita gagal untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dia menjamah kehidupan kita. Itu karena apa? Karena kita menganggap bahwa kalau bukan Tuhan tidak melakukan mujizat, Tuhan belum bekerja dalam kehidupan kita. Setiap saat Tuhan ada dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita sadarin hari ini. Dia bekerja justru karena Dia berkuasa dan Dia mulia. Dia pribadi yang mulia. Sekalipun Tuhan tidak bekerja untuk mengubah keadaan, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita supaya kita memahami pribadi Allah yang besar. Jika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita, kita akan beralih dari sudut pandang seperti ini. Warga kerajaan yang memiliki jika maka. Jika Tuhan menolong saya, maka saya akan seperti ini. Jika Tuhan menjawab doa saya, maka saya akan menabur kepada pekerjaan Tuhan seperti ini. Jika Tuhan menolong saya, maka saya akan melayani. Kita akan beralih dari konsep seperti itu menjadi konsep sekalipun sakitku nggak sembuh, tapi aku tetap akan melayani Tuhan. Karena apa? Konsep kita tahu, Tuhan nyata beserta dengan kita. Sekalipun kondisi kita nggak berubah. Sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak berubah. Tapi Tuhan tetap bekerja dalam hati kita untuk memurnikan kita. Sukacita inilah yang membuat kita terus bergerak. Terus menyampaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang membuat kita enggan untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita adalah seperti ini saudara. Well, anyway, minggu lalu kami dari pelayan generasi dari KGC dan Rocket, kami sudah merampungkan Generation Camp Urgency tanggal 14 sampai 15. Saya mengucapkan terima kasih buat Royals di tempat ini yang mensupport pergerakan kami. Dan ini saya yakin ini bukan sebuah akhir dari pergerakan kami, tetapi ini adalah menjadi sebuah rangkaian dari pergerakan kami. Satu hal yang kami dambakan ya, kami rindukan adalah Tuhan menyatakan pribadinya, membuka bahwa identitas kita di hadapan Allah, kita ini dikasihi. Kita ini warga kerajaan Allah dan membawa setiap anak-anak
untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun mereka berada. So, terus dukung kami dalam doa, terus dukung kami juga daya juga untuk mendorong anak-anak saudara untuk sama-sama bertumbuh di dalam komunitas kami, dan juga dana juga kalau saudara tergerak untuk mensupport kami percaya kami akan terus memberitakan Injil kepada generasi yang lebih muda dari kami, supaya apa? Mereka bertumbuh dalam Injil, mereka berbuah dan bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Well, anyway, apa hubungannya sama khotbah saya? Saya kembali lagi ya. Jadi waktu generation kami itu ada yang namanya FGD. FGD itu Focus Gospel Discussion. Jadi dibagi 10 kelompok. Ketika mereka dibagi 10 kelompok, mereka harus membahas ini. Salah satu pertanyaannya adalah gini. Apa yang menjadi kendala waktu kalian memberitakan Injil? Nah, saya pilih waktu itu 3 kelompok. 3 kelompok, salah satunya yang presentasi itu adalah anaknya Stephen. Anak Stephen Juana, anaknya Ko Stephen. Dan dari tiga kelompok ini ada satu jawaban yang sama. Jawabannya ada gini, karena gak mau dianggap sok suci. Dan itu menjadi kendala utama tidak memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran Allah. Karena takut disangka sok suci. Mari kita renungkan bagian ini. Tampaknya nih. Alasan ini itu tampaknya sangat bagus. Apalagi ya ditambah dengan sebuah pemikiran gini. Aku ini kan masih belum terlalu gak kebenaran juga sih. Masih banyak seringkali lemah. Untuk melakukan kebenaran itu aku seringkali lemah. Ya sudahlah, gak usah lah ya ngomong itu sama orang. Padahal yang kita sampaikan mestikan kebenaran firman Tuhan. Yang kita sampaikan adalah Injil Kerajaan Allah. Ya kan? Dan bukankah Injil datang kepada orang-orang yang lemah seperti saudara dan saya? Bukankah Injil yang memberikan kekuatan pada orang-orang yang rapuh seperti saudara dan saya? Dan bukankah orang yang ada di sekeliling kita, termasuk juga orang yang lemah dan rapuh, yang Tuhan sudah pertemukan dalam kehidupan kita? Dan seringkali juga konsep seperti ini, konsep biar nggak dianggap terlalu sok suci. Dibungkus dengan sebuah pemikiran yang tampaknya sangat luar biasa, sangat baik. Pemikirannya seperti ini. Kita kan mesti relevan dengan dunia. Ya kan? Kita mesti relevan dengan dunia. Kalau terlalu rohani, nanti ditolak sama dunia. Karena kalau ngomong dikit-dikit ngomong ini, kita membuat sebuah dikotomi, membuat sebuah pemisahan. Kalau kerja ya kerja, kalau di gereja ya di gereja. Kalau di gereja ngomong haleluya, kalau di luar, kalau di tempat kerja ngomongnya halelumpia. Kita membuat sebuah dikotomi hal seperti ini. Kita ngomong, kalau ngomong firman Tuhan itu coba di gereja aja. Kalau di luar ngomong bosa-bosu aja. Yang ada hubungannya, kita mencoba jadi relevan dengan dunia. Tapi, mari renungkan lebih dalam. Jangan-jangan kita sudah terlalu relevan dengan dunia hingga kita lupa merelevankan Injil di dalam dunia. Jangan-jangan kita tidak lagi relevan dengan Injil, tapi justru kita lebih relevan dengan dunia. Jangan-jangan seperti itu. Mari kita renungkan, mari kita jujur hari ini. Jangan-jangan kita sudah terlalu lama dikuasain oleh dunia. Terlalu lama dimuridkan oleh dunia. Sehingga kalau ngomong soal firman, kita sudah mulai kagok. Kalau ngomong soal kebenaran, kita sudah mulai kagok. Jangan-jangan kita lebih relevan dengan dunia daripada kita relevan dengan Allah melalui Injilnya. Mari kita sadarin. Kita semua ini dipanggil untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah kemanapun kita pergi. Coba perhatikan ini ya, coba perhatikan. Pada saat para gembala menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang terjadi pada Maria. Perhatikan ini. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita agak sedikit mundur ke belakang ya. Saudara tahu? Ini faktanya. Ini faktanya.
kurang lebih yang ada di benak saudara, Maria itu umur berapa? Ada yang percaya bahwa yang ada di benak saudara ya, Maria itu umurnya sekitar 20-an? Kurang lebih 20-an gitu. Saudara percaya Maria umurnya 20-an? Yang percaya yang ada di bayangan saudara umur 20-an bisa lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Umur 20-an Maria kurang lebih. Saya kasih tahu faktanya ya. Maria pada saat itu usianya kurang lebih antara 12 sampai 14 tahun. Kok terlalu muda ya? Kita jangan pakai konsep pada zaman sekarang. Pada zaman itu usia segitu, anak gadis usia segitu dan married itu hal yang biasa. Dan bayangin, usia 12 sampai 14 tahun, dia mendapatkan sebuah kabar bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Itu banyak sekali pertanyaan kan dalam hatinya, dalam pikirannya. Lah, aku kan belum suami. Bener ya? Kapan hari waktu pertama kali dikasih kabar soal kehamilannya dia oleh Roh Kudus, Maria langsung ngomong, aku kan belum bersuami. Terus gimana? Dijelasin sama Gabriel. Tetapi dia tutup dengan apa? Sebab aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendaknya. Dan itu berjalan terus. Tapi saya yakin dan percaya, dia bertemu dengan Elizabeth. Dan anak di dalam kandungannya Elizabeth, Yohanes Pembaptis itu melonjak kegirangan karena bertemu dengan Maria. Dia melihat bagaimana Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan bagaimana Maria menyanyikan sebuah pujian bagi Allah. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dan pada saat Yesus lahir dan para gembala datang menceritakan itu pada Maria. Lihat apa yang terjadi sama Maria. Dia menyimpan perkara itu dan merenungkannya. Saya yakin dan percaya apa yang diberitakan oleh para gembala kepada Maria itu meneguhkan kehidupan Maria. Meneguhkan hati Maria. Gini, jadi cerita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kita ceritakan, yang kita bagikan kepada orang lain. Saya yakin itu akan meneguhkan dan menguatkan orang lain juga. Jadi jangan berhenti di dalam kehidupan kita saja kita menikmati Tuhan. Jangan berhenti dalam kehidupan kita saja menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan hanya berhenti, oh Tuhan masih belum terjadi apa yang ada dalam bayanganku. Tuhan masih belum jawab dan aku enggan untuk cerita sama orang. Percayalah saudara, saudara ada dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan tempat kerja saudara. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada orang lain melalui kehidupan kita. Mari kita renungkan. Seringkali kita jadi diem dan tidak menyatakan sukacita besar itu kepada orang lain. Mari kita renungkan hal ini saudara. Cerita saudara mengenai Tuhan, yang Tuhan kerjakan, itu akan berdampak pada orang lain. Selama pemberitaan itu bukan tentang kita. Selama pemberitaan itu bukan tentang apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Itulah hal yang terbaik yang kita bisa nyatakan kepada orang lain. Saya undang pemain musik untuk kembali. Seringkali kita ini terjebak untuk memikirkan metode menyampaikan kepada orang lain. Tetapi kita lupa betapa berkuasanya cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Betapa berkuasanya Injil Kerajaan Allah itu mengubahkan kehidupan kita. Kita bingung untuk, takut. Kayak tadi tuh, takut dikira sok suci. Atau takut jadi cibiran. Loh kamu udah ditolong kok, keadaanmu masih kayak gini aja kok. Konsep kita bingung kepada metode kita. Mari kita renungkan hal ini. Natal adalah momen yang begitu indah dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga rindu menyatakan kasih-Nya melalui kehidupan kita. Tadi kita nyanyikan kan lagunya, Joy to the World. Joy to the World. Kesukaan, sukacita bagi dunia. Jangan sampai sukacita itu hanya berhenti dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa kisah ini benar-benar mengubahkan saya. Di hadapan Allah. Saya dari kecil ya, entah kenapa, walaupun saya lahir di lingkungan
orang Kristen yang taat. Om saya gembala sidang di Situbondo. Jadi setiap minggu saya mesti datang ke gereja, beberapa kegiatan gereja saya ikutin. Saya pelayanan dari kayaknya masih SD saya sudah pelayanan, saya sudah jadi singer. SMP saya sudah mulai jadi WL di Situbondo. Tetapi satu hal yang sebenarnya saya nggak suka itu adalah lagu Natal. Entah kenapa saya nggak suka lagu Natal. Nggak tahu saya lebih mengena itu lagu Paskah. Tapi syukur pada Tuhan, saya tidak mengerti tentang konsep keselamatan karya Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi. Saya tidak ngerti tentang itu. Sampai satu hal, waktu saya kuliah, saya bergumul di Petra, saya berproses di Petra Christian University. Saya berproses di sana, saya mendengarkan beberapa pengajaran tentang, saya mengerti akhirnya karya keselamatan itu tidak saya usahakan. Dan akhirnya saya juga bertemu dengan sahabat saya, mentor bagi saya, Pastor Yosia Yusuf, 2013. Dia menyampaikan Injil Kerajaan Allah, pesan Injil, gospel centered sermon. Dan saya bergumul banyak hal. 2013 saya mendengarkan khotbah tentang Injil, tetapi itu cuma masuk di sini aja, di pemikiran saya. Saya bisa menjelaskan tentang Injil dengan sangat baik. Dengan baik sekali. Saya tahu, ini arahnya ke sini. Tahu, secara teologis saya tahu. Secara doktrin saya sudah benar. Menurut Yosi waktu itu ya, dari tahun 2013 sampai akhirnya tahun 2018. Istri saya waktu itu ke Gorontalo dan saya harus menikmati Natal sendiri di Situbondo. Di Situbondo, saudara. Dengan fasilitas seadanya. Waktu itu candlelight service. Yang saya tidak suka lagu Natal. Tapi pada saat itu, waktu nyanyi Holy Night, Tuhan ubahkan saya. Refnya kan, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Sayalah gambaran para gembala. Kalau itu bukan Tuhan yang menemukan saya. Kalau bukan Tuhan yang membuka pribadinya dalam kehidupan saya bukan siapa-siapa. Tapi syukur pada Allah. 25 Desember 2018. Saya lahir baru di sana. Saya tahu betapa indahnya Kristus dalam kehidupan saya. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang. Saya tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil. Khususnya untuk anak muda. That's why di KJC saya katakan, gospel must get younger. Saya usia berapa? 2013 itu berarti saya usia kurang lebih 28 tahun. Saya baru dengar Injil. Dan Tuhan ubahkan 5 tahun kemudian. Usia 33. Saya baru benar-benar bayangin kalau anak muda umur 17 tahun dengar Injil. Apa jadinya mereka umur 30? Apalagi kalau 17 tahun tidak dengar Injil, apa jadinya mereka umur 30? Itu yang menggerakkan saya, sukacita yang begitu besar dalam hati saya. Tuhan yang menemukan saya. Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia datang ke dunia, dia lahir, dia hidup untuk kita. Dia mati bagi kita. Dan dia bangkit, kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Hari ini, Judul khotbah saya, The Stage of Grace. Panggung kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang datang dalam kehidupan kita untuk memberikan sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Dia juga Tuhan yang mengutus serta menyertai kita untuk menyatakan sukacita ini kepada dunia. Natal adalah sebuah panggung yang besar, indah dan megah di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan dan bisa kita rasakan.
Jika Tuhan sudah membawa kita untuk merasakan dan menikmati pertunjukan kasih karunia-Nya yang begitu besar, maukah kita menjadikan hidup kita sebagai panggung bagi Allah untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia? Kitalah panggung untuk kasih karunia Allah dipertontonkan pada dunia. Tuhan yang jadi pusat utamanya, kita yang menjadi panggungnya. Kita panggung bagi kasih karunia Tuhan. Supaya dunia bisa merasakan, kalau bukan dari kita, siapa lagi? Jangan sampai berhenti, oh ya tiap tahun kita merayakan Natal di tempat ini. Di keluarga kita. Tapi kiranya sukacita itu yang mendorong kehidupan kita. Untuk menyatakan pada dunia. Implikasinya seperti apa sih? Ini saya dapat dari rekan saya, Devin. Minggu lalu dia khotbah di Natal Generasi. Implikasinya seperti ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang stop di, tapi menjadi orang Kristen yang Maksudnya gimana sih? Stop menjadi orang Kristen yang selalu minta dimengerti. Selalu minta untuk dipahami, diperhatikan. Tetapi jadilah orang Kristen, warga kerajaan yang memperhatikan. Karena apa? Kita terlebih dahulu diperhatikan oleh Allah. Kita terlebih dahulu dicintai oleh Allah. Maka dari itu kita bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain. Natal di mana Tuhan aktif untuk menyatakan kasih-Nya pada kita. Kita dicari oleh Allah. Dan karena kita dicari dan dilimpahi oleh kasih karunia, maka kita pun bisa datang kepada orang lain untuk mencari mereka dan menyatakan Tuhan pada mereka. Karena kita dikasih Allah, maka kita mengasihi sesama. Karena kita diperhatikan Allah, maka kita memperhatikan sesama kita. Karena kita diberkati Allah oleh pribadinya yang luar biasa itu, maka kita bisa memberkati sesama kita dengan menyatakan Injil Kerajaan Allah. Mari hari ini kita tundukkan kepala. Panggung kasih karunia Allah sudah dinyatakan pada kita. Saya nggak tahu berapa tahun saudara menjadi Kristen. Saya nggak tahu berapa tahun saudara sudah melayani Tuhan. Tetapi satu hal hari ini, kiranya kasih karunia Allah, pertunjukan kasih karunia Allah ini benar-benar mengubahkan kehidupan kita. Mungkin kita tidak melihat seperti yang dilihat oleh para gembala. Mereka melihat malaikat bala tentara Tuhan yang begitu luar biasa, begitu megah. Tapi hari ini justru kita merasakan kasih-Nya yang sempurna. Kita melihat Raja Mulia datang dalam kehidupan kita. Maukah kita serahkan kehidupan kita pada Tuhan hari ini? Mari saya undang Royals untuk bangkit berdiri. Seberapa banyak saudara yang mau menyatakan bahwa Tuhan, ini hidupku. Aku sudah melihat, aku sudah menikmati kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupanku. Aku benar-benar bisa melihat bahwa Engkau pribadi yang begitu indah dalam kehidupanku. Dan hari ini aku mau pakai hidupku untuk jadi panggung. Nyatakan pribadi-Mu melalui kehidupanku Tuhan. Dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan kita. Tuhan tidak cari kelebihan kita. Tuhan cari ketersediaan kita. Seberapa banyak saudara di momen Natal ini, saudara mau menyatakan bahwa ini hidupku. Pakai hidupku untuk jadi panggung kasih karunia. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kejujuran kami nyatakan kami seringkali tidak mampu. Kami seringkali tidak mengerti kesukaan yang besar yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sering mengabaikan sukacita Injil dalam kehidupan kami. Untuk kami menyatakan Injil, mengabarkan Injil kemanapun kami berada. Kami sering mengabaikan itu Tuhan. Tetapi hari ini sekali lagi kami datang padamu. Kami yang sudah menikmati kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan yang sudah benar-benar menyatakannya itu dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan itu pada keluarga kami, teman kerja kami,
teman sekolah kami, teman kuliah kami. Pakai kehidupan kami sebagai alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melangkah, kami melihat pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa. Penyertaan-Mu yang sempurna, hikmat-Mu yang sempurna, itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami tahu, kami gak mampu, tapi kami tahu, dan kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kami ucap syukur padamu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Royals. Mari sama-sama ambil roti dan anggur. Serba banyak saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa lambaikan tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara. Tetap angkat tangan saudara sampai rekan-rekan asyir melayani saudara dengan baik. Oke. Ini jaminan kita. Tuhan bukan hanya datang dan jadi manusia biasa. Dan kenapa dia mesti jadi manusia biasa? Tadi istri saya sudah jelaskan juga bahwa dia mengerti setiap kelemahan kita. Dan justru di dalam kelemahannya kuasa Tuhan sempurna. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan segala sesuatu yang kita tidak bisa selesaikan sendiri. Yaitu dosa dan dampak dosa. Dia ambil itu supaya di dalam dia kita memperoleh keselamatan. Mari kita sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dia menaikkan ucapan syukur dan dia memecah-pecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap hari kiranya kita memperingati dan mengingat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Sehingga kita bisa menikmati pribadinya dimanapun kita berada. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia mengangkatnya dan dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang telah dicurahkan untuk kamu. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Darahnya dicurahkan untuk kita. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Makasih Tuhan. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup
Kiranya Engkau menjadi pribadi yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kondisi kami jauh dari ideal, biar kami mampu dan kami terus merasakan bahwa Engkau pribadi yang terindah, bahwa Engkau adalah kesukaan terbesar dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah sukacita terbesar dalam kehidupan kami. Biar sepanjang kehidupan kami melihat betapa indahnya dan betapa megahnya kasih karuniamu yang nyata dalam kehidupan kami. Biar sepanjang kehidupan kami menikmati betapa indahnya dan betapa mulianya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang kehidupan kami menyatakan betapa mulianya, betapa indahnya, betapa megahnya pribadi-Mu di dalam kehidupan kami bagi dunia, tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kehidupan kami. Kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, meneguhkan setiap langkah kami, dan menguatkan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk terus hidup menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Royals, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun engkau pergi, Kristus diberitakan melalui kehidupanmu. So, pergilah, pulanglah ke tempat kerjamu, ke keluargamu, kemanapun kau ditempatkan. Nyatakan kasih karunia Allah. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nyatakan, ajar mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada engkau. Dan ketahuilah, Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang mulia, menyertai kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Kami terima berkat ini, kami terima kekuatan ini, dan kami terima hikmat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi berkat. God bless you all, Royals.